Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita bisa berjumpa pada malam hari ini untuk kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Saya ingin membacakannya dari Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Firman Tuhan itu berbunyi seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman waktu kami membangun gedung gereja di kompleks perumahan Araya, itu kami mulai tahun 2005, selesai tahun 2007. Ya. Saya ingat ketika tahun 2006, ada jemaat itu mengajak salah satu orang temannya yang saya tidak kenal, tapi jemaat ini memperkenalkan kepada saya bahwa beliau ini adalah seorang pengusaha, begitu. Nah, dalam perkenalan itu kemudian jemaat ini berkata kepada teman pengusaha yang dia bawa. Dia katakan begini, lu mesti nyumbang, gereja ini lagi bangun loh. Lu mesti nyumbang gitu ya. Nah, lalu teman yang dibawa yang saya tidak kenal itu berkata kepada saya begini, Pak Pendeta, doakan usaha saya supaya cuannya banyak. Nanti nek cuannya banyak, pasti tak kasih sumbangan. Ya, saya dengar begitu itu saya senyum aja begitu. Ya, dalam hati kok nggak yakin begitu. Nggak yakin dia akan sumbang begitu loh ya. Ini iman di depan atau iman di belakang itu saudara paling tahu ya. Ini orang ngomong begini ini imannya di depan atau di belakang. Suatu hari juga ketika selesai kebaktian itu bapak-bapak kumpul ya, pengusaha kumpul. Karena kalau selesai ibadah itu kan ada roti, ada kopi, teh yang bisa dinikmati sebelum pandemi. Sambil menunggu anak-anak selesai sekolah minggu, selesai remaja, mereka kongko-kongko begitu. Saya lewat, saya mampir sebentar menyapa mereka. Saya mendengar bahwa rupanya mereka itu lagi membicarakan ada proyek pelayanan nih, ada proyek pelayanan. Mereka duduk saling tunjuk, lu mesti ambil bagian, lu mesti ambil bagian gitu ya. Saya sambil berdiri, saya dengerin aja. Terus satu nyaut gini, ya wes aku mau ikut ambil bagian, lu kasih berapa? Dia sebutin, kasih segini. Oke, gua ikut kayak lu jumlahnya. Ya, kayak lu jumlahnya. Bagi saya, orang yang ngomong aku ikut kayak lu jumlahnya, itu naik nyumbang lebih gede bisa. Ya, kalau ditanya lagi kepada 10 orang, 8 pasti akan ngomong bisa dia lebih gede. Tapi dia gampang ngomong gua ikut jumlah seperti yang lu kasih. Ini iman di depan atau di belakang? Pra bayar atau pasca bayar? Iya. Karena kita sungguh perlu merenungkan kehidupan kita bahwa hidup ini sungguh bahwa kita harus direndam dalam iman. Sehingga sungguh kita tahu apa-apa saja yang kita lakukan dalam hidup ini sungguh-sungguh dasarnya jelas adalah iman kepada Kristus yang telah menyelamatkan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari cerita itu yang saya sampaikan tadi, bahwa yang terpenting di soal-soal yang begini ini adalah bukan punya berapa, bukan soal itu. Tapi soal imanmu seperti apa. Memahami imanmu berjalan dengan Tuhan itu seperti apa. Kalau kita baca di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, tolong slide berikutnya ya. Di situ kita membacanya, maka di dalam Ibrani 11 ayat 1 ini Bapak Ibu dan Saudara, ada semacam satu penjelasan yang sangat mendasar dari ayat ini bahwa seorang Kristen itu harus memulai segala sesuatu itu dengan iman. Memulai sesuatu dengan iman, berjalan terus dengan iman. Artinya melakukannya juga dengan iman. Lalu yang ketiga, dia harus menyelesaikan semuanya juga dengan iman. Kalau saudara bingung memahami Ibrani 11 ayat 1, ini pemahamannya.
Memulai dengan iman, berjalan dengan iman, mengakhirinya dengan iman dalam berjalan dengan Tuhan. Sama dengan yang Roma 1 ayat 17 mengatakan bahwa segala sesuatu itu harus bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Iman itu menjadi poin dasar yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita, dalam melakukan apapun. Pelayanan di gereja, bisnis, dalam hidup berumah tangga. Maka bagian firman Tuhan ini menjadi dasarnya. Apa artinya Bapak Ibu dan Saudara? Pertama tadi jelas bahwa memulai dengan iman. Tidak banyak orang Kristen, tolong slide berikutnya. Tidak banyak orang Kristen yang mau memulai sesuatu itu dengan iman. Dengan mencari wajah Tuhan, dengan mencari apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Di dalam Alkitab kita menemukan ada satu contoh yang saya sangat senang ya. Seorang yang bernama Nehemia. Dia adalah orang yang keluar dari negerinya bekerja di luar, tidak di Israel. Dan Nehemia ini adalah orang yang ketika ada di luar, adalah orang yang menerima keberhasilan luar biasa dari Tuhan karena pekerjaan yang sangat baik. Seorang yang dipercaya oleh raja. Hidupnya sangat baik bersama dengan keluarga. Suatu ketika dia didatangi oleh saudaranya yang bernama Hanani dari Yerusalem. Hanani datang menemui Nehemia dan dia bercerita tentang kondisi Yerusalem. Negara yang ditinggalkan oleh Nehemia. Hanani bercerita bahwa tembok Yerusalem porak-poranda. Kehidupan saudara-saudara kita di Yerusalem sungguh mengalami kesulitan yang luar biasa secara ekonomi. Saudara-saudara kita itu menjual anaknya menjadi budak. Nehemia tanya, untuk apa? Sampai begitu. Hanani bercerita, ekonomi sulit. Banyak yang terjerat utang. Gak bisa bayar utang. Anak dijual jadi budak. Nehemia diceritain begitu, saudara. Waktu Nehemia diceritain begitu, dia merenungkan betapa dia hatinya sedih mendengarkan cerita itu. Karena cerita yang terjadi di negeri yang dia cintai, yang dia tinggalkan untuk mengerjakan pekerjaan di tempat yang lain. Apa yang kemudian dilakukan oleh Nehemia? Mendengar cerita itu, Hanani pulang, dia mengambil waktu berdoa. Tidak hanya berdoa, dia juga berpuasa. Berpuasa untuk apa? Apakah untuk supaya Tuhan mengabulkan doanya? Kalau kita puasa konsepnya begitu jangan dilakukan lah ya. Doa dan berpuasa itu bukan untuk supaya apa yang kita mau dikabulkan Tuhan. Doa dan berpuasa itu menyatakan duka cita kita kepada Tuhan yang dalam. Dan kehidupan rohani yang tidak baik untuk hidup kita. Menselaraskan frekuensi yang sama dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka orang perlu berdoa dan berpuasa. Nehemia mengambil bagian itu. Setelah Hanani pulang, dia berdoa. Dia ingin memulai apa yang harus dia kerjakan untuk saudaranya yang ada di Yerusalem itu dengan doa dan berpuasa. Nehemia memulai dengan langkah iman itu sebelum melakukan sesuatu bagi bangsa Israel. Sehingga buah dari bentuk pertolongan yang akan dikerjakan oleh Nehemia terhadap bangsanya di Yerusalem itu tidak sembarangan, tidak sekedarnya. Dalam cerita itu kemudian dikatakan bahwa Nehemia itu meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan posisinya. Kemana? Ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk menolong bangsanya yang lagi sulit. Ditinggalkanlah semua hidup yang pada saat itu memberikan kenikmatan untuk dirinya. Berapa banyak orang Kristen yang kalau ingin melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, mendahuluinya dengan iman. Berdoa sungguh, bila perlu mengambil waktu berdoa dengan berpuasa. Berapa banyak? Tidak sedikit orang Kristen itu melakukan sesuatu seperti pada umumnya orang di lampu merah. Ada orang datang di pinggir jendela, ya kita buka aja. Kita ambil, nih, tutup lagi.
Enggak mikir kan? Enggak mikir. Kebiasaan begitu. Bukan tidak boleh begitu, tapi itu mempengaruhi banyak hal dalam hidup kita begitu ya. Sewaktu-waktu memang kita bisa begitulah. Kalau gereja mengumumkan, ayo kita kumpulkan baju yang layak pakai. Karena banyak bencana, banyak kesulitan. Jemaat, baju-baju yang layak pakai, bolehlah mulai dipilih. Kita kumpulkan di gereja, kita akan berikan ya untuk saudara kita yang mengalami bencana. Syukur saudara, banyak teman di gereja-gereja lain bercerita. Banyak baju-baju yang masih bagus, tapi maaf, juga banyak baju yang tidak layak untuk dipakai. Bahkan maaf, underwear bekas pun dikirim ke gereja. Memulai dengan apa? Memulai dengan apa? Hal yang simpel. Tuhan mengatakan, kalau sungguh bahwa kita ini beriman kepada Tuhan, memulainya dengan iman. Iman di depan, menggumulinya sungguh di hadapan Tuhan. Kita tidak menjadi orang yang sembarangan dalam melakukan sesuatu. Kita tidak sekedarnya merencanakan sesuatu, tapi kita tahu hati Tuhan, kehendak Tuhan. Ada rasa yang sakit keluar, yang kita rasa ketika kita melakukan sesuatu. Karena kita tahu, itu yang Tuhan mau. Memulai dengan iman. Memulainya dengan iman. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kedua, dari Ibrani 11 ayat 1 itu mengungkapkan melakukan dengan iman. Ya, berjalan dengan iman. Saudara, dalam cerita Alkitab ada cerita tentang Naaman yang sakit kusta. Ini juga orang yang hebat, dicintai raja, juga Tuhan banyak membantu dia waktu perang. Sehingga sebagai panglima dia menerima banyak kemenangan yang sungguh-sungguh luar biasa. Dia disayangi, dihormati raja. Tapi sakit kusta itu membuat dia terganggu. Apa artinya punya semua? Nama besar punya sudah. Apalagi sebagai panglima, kekayaan tentu dia punya banyak. Tapi ada satu yang tidak menyempurnakan dirinya. Sakit. Kusta. Singkat cerita, Naaman pun bertemu dengan orang suruhan Nabi Elisa. Dan disampaikan pesan kepada Naaman bahwa Naaman, engkau harus membenamkan tubuhmu di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Naaman bilang apa? Gak ada sungai yang lebih baik tak. Kok sungai Yordan? Aku disuruh di situ. Ada sungai yang namanya Abana, ada sungai yang namanya Parpar. Itu 2 sungai bagus banget airnya. Dan Naaman bilang, kenapa enggak 2 sungai ini? Kenapa sungai Yordan? Ya, ada sesuatu yang mengusik dirinya. Saya tidak tahu apakah harga diri ketika diperhadapkan dengan harus taat dengan apa yang Tuhan mau. Rasanya itu dia berontak begitu ya. Aku ini siapa? Kenapa ada sungai yang lebih bagus harus masuk ke Yordan? Dan utusan ini ngomong kepada dia, 7 kali kamu harus masuk ke sungai Yordan. 7 kali itu Alkitab kan ngomong angka sempurna. Angka yang tidak bisa ditawar. Artinya apa? Ketika berjalan dengan iman, melakukan dengan iman, Tuhan minta totalitas. Benar-benar cuma percaya kepada Tuhan. Bahwa dia sang pemelihara, dia yang baik, dia yang akan melakukan dengan sempurna apa yang dia rencanakan. Benar-benar percaya saudara. Ketaatan berjalan dengan iman, berjalan dengan Tuhan, melakukan dengan iman itu gak ada ceritanya cuma 99%, harus 100%, 7, angka 7 sempurna, 7 kali kamu harus benamkan diri. 6 gak jadi kamu, gak dapat. Kamu mau melakukan cuma 6 gak dapat, 7. Ketaatan berjalan dengan Tuhan, gak bisa ditawar. Berikan kepercayaanmu kepada Tuhan meskipun harus berjalan di dalam kegelapan yang kita hanya bisa selangkah demi selangkah maju. Ada rasa takut iya, gentar iya, khawatir iya, cemas iya.
Tapi kalau Tuhan perintahkan taat, itu 100%. Angka 7. Mempercayai semua hal yang gak terpikirkan oleh kita. Bahwa Dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan punya rencana yang sempurna, Dia akan genapkan, yang kita nanti akan bisanya cuma geleng-geleng. Luar biasa Tuhan itu. Seperti tadi Pak Yosef, ngumpulin dokter itu kan setengah mati, tapi kalau bukan Tuhan, siapa yang bisa? Akhir September lalu anak saya yang kedua itu baru wisuda ya. Setelah wisuda saya panggil dia biasa Cece. C, sudah wisuda, mau lamar kerja di mana? Saya tidak berani tanya untuk dia apakah dia mau kerja di Auckland. Dia kuliah di Auckland. Karena waktu dia kuliah itu saya pernah tanya, C, kerasan tah di Auckland? Waktu itu dia bilang, enggak yang terlalu lah, Dad, dia bilang begitu. Tapi Daddy enggak usah khawatir. Cece tahu harus kuliah di sini itu karena kehendak Tuhan. Daddy enggak usah khawatir. Cece bisa menikmati. Oke. Jawaban itu saudara tidak membuat saya berani untuk bertanya. Selesai dia kuliah apakah mau kerja di Auckland. Saya akhirnya tanya sama dia, C, sudah selesai mau kerja di mana? Mau di Indo atau mau ke Singapura? Dia bilang sama saya, Daddy mau coba Singapura. Oke, kalau mau coba Singapura ya wis toh buat lamaran ke Singapura. Dia apply beberapa Singapura nggak ada satupun yang kasih respon. Ya. Anak saya lulus di bidang nutrisi. Singapura nggak ada yang respon satupun. Dia cerita nggak ada Dad yang panggil untuk Singapura. Indonesia saya tanya begitu. Wis Cece tak berdoa apa sih yang Tuhan mau begitu ya. Ya dia ngambil waktu berdoa, setelah beberapa waktu dia katakan kepada saya, kepada maminya, Cece yakin Cece harus balik ke Auckland untuk kerja. Oh ya, saya wis ndak wani tanya begitu ya. Karena dia sama Auckland kan dia nggak terlalu begitu. Bilang Tuhan rasanya mau Cece ke sana. Ya wis bikin lamaran lah ke sana, saya bilang begitu. Dia buat lamaran. Akhirnya ada satu rumah sakit yang panggil dia. Auckland City Hospital itu panggil dia. Tapi dia ditanya begini, posisimu di mana sekarang? Anak saya bilang di Indonesia. Kalau saya mau wawancara kamu gimana caranya? Bisa nggak kamu datang ke Auckland untuk wawancara? Anak saya bilang sama saya begitu. Jadi suruh ke Auckland untuk wawancara. Aduh pikiran saya, pergi ke Auckland belum tentu diterima. Ya, belum tentu diterima. Kalau sudah sampai sana, habis wawancara ternyata nggak diterima. Lah anak ini di sana nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa. Kan harus sewa tempat tinggal, harus makan begitu ya. Kalau nggak diterima dari wawancara ini, kemudian ke depannya nunggu berapa lama lagi untuk dipanggil lagi dari tempat pekerjaan yang lain. Dia sampaikan beberapa lamaran, yang manggil cuma satu ini. Itu menggentarkan hati saya, saudara. Waduh, nggak diterima ya apa ini? Mana bisa bapaknya ngidupin dia nggak kerja, tinggal di Auckland. Kemudian dia tinggal dan makan begitu. Kalau bisa sampai kapan? Saudara, karena anak saya begitu yakin, saya bilang pergilah. Tuhan akan mengatur jalan hidupmu. Saya sudah gak tahu. Yang Tuhan ada di dalam hati itu belajar taatlah. Kamu gak iso mikirin, wis gak mampu kamu mikirin. Kamu mau mikirin apa? Itu yang saya dapat ya. Mau mikirin apa? Aku yang ngatur. Ya sudah, karena anak saya begitu yakin, pergilah. Saya bilang Tuhan akan atur. Dia pergi, dia wawancara. Hati saya dak-dikduk, aduh nek gak diterima ya apa, sih kurang beriman begitu ya. Pendeta kurang beriman begitu. Nek gak diterima ya apa, nek gak diterima ya apa.
Selesai wawancara, dia hubungi kami. Mereka bilang, Mami, Daddy, Cece diterima. Wah, go. Dan ada satu lagi yang bonus Tuhan kasih, dia bilang. Apa? Karena kan dia umurnya masih 21, baru lulus dari sana, gak punya pengalaman, dia hanya melamar sebagai staff biasa. Setelah interview, yang interview langsung ngomong sama dia begini. Kamu langsung supervisor ya. Langsung supervisor. Berjalan dengan iman itu awalnya ya begitulah. Gemeter. Ya, gelap, gak tahu. Tapi Tuhan bilang, ayo selangkah. Selangkah dengan iman. Iman dulu di depan. Bukan di belakang imannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang ketiga bicara tentang ini ya. Kita harus mengakhiri dengan iman. Slide terakhir. Kita harus mengakhiri segala sesuatunya dengan iman. Banyak orang Kristen itu bisa memulai sesuatu dengan baik ya. Buka toko, persekutuan, ngundang pendeta, doa. Mau apa lagi? Ya mau apapun itu memulainya bagus banget ya. Setelah usaha jalan, bagaimana selanjutnya? Maka banyak orang Kristen juga mengakhirinya dengan baik. Dengan iman. Ya. Banyak orang Kristen masuk lewat pintu depan, keluar lewat pintu belakang. Awalnya bagus. Tapi di dalam perjalanan kemudian dia mengakhirinya set hilang lewat belakang. Dan yang lain tidak tahu. Kok begitu? Di awal begitu baik, kenapa di akhir tidak baik? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berkali-kali lah diundang orang buka usaha untuk doa Pak ya, ada persekutuan ya, oke gitu ya. Salah satunya saya pernah melakukan itu dan dalam perjalanan bisnis sekian tahun, kolaps dia. Dia cerita kepada saya, Pak ada aset sih, tapi kalau dijual semua gak nutup utangnya Pak. Rencanamu apa? Saya tanya. Aset mau tak jual, tak bawa aku pergi keluar pulau sama keluarga. Loh, lah utangmu sama orang gimana? Ya wis ben, aku pergi aja mau memulai hidup baru. Aku gak bisa bayar utang. Oh gak cukup kok Pak, semua aset dijual lo gak cukup. Percuma kan menyelesaikan, oh gak cukup kok, dia bilang begitu. Saya bilang gak bisa gitu loh ya. Kamu memulainya dengan Tuhan. Masa sangat sulit akhirnya kolaps. Masa kamu tidak mau mengakhirinya dengan iman? Dia tanya, mengakhiri iman dengan apa? Dengan cara bagaimana? Bagaimana saya bisa mengakhirinya dengan iman? Aset dijual nggak cukup Pak untuk bayar utang. Oke, gini, kamu ada niat nggak untuk bayar utang? Berat dia jawab. Karena pikirannya memang mau keluar pulau bawa uang yang dia hasil jual aset. Saya bilang gini loh, memulai dengan iman, akhirilah dengan iman. Ayo kita duduk berdoa ya. Nanti asetnya kamu jual, kamu datangi orang-orang yang pernah kasih utang ke kamu, ngomong, aku bangkrut. Aku cuma bisa bayar utang ke kamu 40%, 50%, 30%. Ngomong, kamu memang bangkrut tapi niat bayar, tapi tidak bisa 100%. Kamu harus mengakhirinya dengan baik. Masuk pintu depan, keluar pintu depan. Memulai dengan Tuhan, akhiri dengan Tuhan. Oke? Oke. Jual aset, duit di tangan. Dia pergi gemeter-gemeter takut dimarahi. Ya apa utang 100 kok bayar 40 itu sudah ketakutan dia. Saya bilang pergilah. Kita berdoa sudah, selesaikan dengan iman. Dia pergi satu-satu. Ya gitu, yang cuma 50, cuma 40, cuma 30. Setelah sekian hari, dia datang kepada saya dan bercerita, puji Tuhan Pak, selesai. Maksudnya selesai. Mereka bisa ngerti aku bangkrut. Dan mereka bisa terima bayaran yang cuma sekian persen, gak sampai 100%.
hatimu damai, legoba, damai. Menyelesaikan dengan iman. Meskipun tidak tahu setelah uangnya habis untuk bayar utang, bagaimana dengan hidup? Yakinlah. Kalau engkau mengakhiri dengan iman, Tuhan akan membuatmu memulai lagi dengan iman yang baru. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus Kristus itu lunas bayar kita di depan loh. Ya, di depan dia bayar. Dengan darah yang mahal, tubuh yang tercabik-cabik, hidupnya diberikan. Itu di depan dibayar. Lunas dibayar. Tak ada hutang, dibayar di depan. Kalau engkau dan saya ingin berjalan bersama dengan Kristus, meneladani Kristus, apa yang membuat kita ragu untuk memulai segala sesuatu itu dengan iman? Apa yang membuatmu ragu untuk berjalan dan mengerjakan segala sesuatu saat ini juga dengan iman? Apa yang membuatmu ragu kalau harus mengakhiri sesuatu, itu juga harus dengan iman. Dengan Tuhan. Kalau engkau dan saya ingin diberkati oleh Tuhan, mengalami kemurahan-kemurahan Tuhan, enggak ada cara lain. Iman itu harus di depan. Mulailah semua dengan iman, berjalanlah dengan iman, lakukan dengan iman, akhiri dengan iman. Itu yang Tuhan mau. Kau ingin mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saya suka sekali dengan ini ya, kata ini. Damai sejahtera kuberikan kepadamu adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kadang saya itu pusing, gak tahu jalan keluar dari persoalan. Saudara. Akal ini mentok, tapi damai yang melampaui akal. Membuat saya yang pening kepala itu masih bisa tenang. Masih bisa damai. Gak tahu jalan keluar, buntu semua rasanya. Tapi damai sejahtera yang melampaui akal kita untuk pikir, merencanakan, cari solusi, menaungi dan memberikan damai. Tuhan punya cara untuk membuka yang baru bagi kita. Mari kita mulai dengan iman, terus berjalan dengan iman, kita akhiri dengan iman. Amin. Kalau iya, kalau kita mengaminkan, kita akan mengalami sungguh apa artinya penyertaan, kemurahan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah membayar lunas di depan atas hidup kami orang yang berdosa. Supaya kami yang tidak punya harapan memiliki harapan. Kami yang harusnya binasa diberikan kehidupan. Terima kasih banyak untuk teladan-Mu. Kau memulainya untuk segala sesuatu dengan melunasi terlebih dahulu untuk hidup kami. Kami mau meneladani Engkau ya Tuhan. Mau memulai hidup dengan iman, berjalan dengan iman, mengakhiri segala sesuatunya dengan iman. Kami mau hidup ini terendam di dalam kehangatan iman, kehangatan kasih Tuhan. Supaya sungguh Tuhan kami lagi boleh melihat banyak hal yang baik yang boleh Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Berkati setiap kami, Engkau tahu kesusahan, kekhawatiran, ketakutan, pergumulan kami. Engkau tahu maju mundurnya kami untuk mau taat kepada Tuhan. Ketika mata melihat fakta, telinga mendengar, info, betapa gemetarnya kami. Tapi kami mau belajar, kami mau terus berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan iman. Memulai dengan iman, mengakhiri dengan iman. Terima kasih banyak Tuhan. Kau berkati semua kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya Pak Alex. Saya kembalikan.